Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Atorik, NIM 22111811035, Elektro kelas A. Saya akan menjelaskan tentang flip-flop dan membuat rangkaian RS, JK, dan D flip-flop. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan membuat rangkaian flip-flop, alangkah baiknya kita mengenal apa itu flip-flop sendiri dan jenis-jenisnya. Langsung saja pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan saluran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu trigger. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Oke. Flip-flop elektronik yang pertama kali ditemukan oleh orang ahli fisika Inggris William Eccles dan F.W. Jordan pada tahun 1918 ini merupakan dasar dari penyimpan data memori pada komputer maupun smartphone. Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai penyinkronisasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Oke, selanjutnya ke pembedaan JK flip-flop dan SS flip-flop. Yang pertama, JK flip-flop atau master slave JK flip-flop mempunyai kelebihan tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi barang pun berapapun inputan asalkan terdapat clock maka akan terjadi perubahan pada keluaran atau outputnya. Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran dari JK flip-flop. Oke. Perbedaan yang satu lagi antara JK dan RS flip-flop adalah RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran atau output yaitu key dan key. Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output key akan berada pada logika 0 dan key not pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi key berada pada logik 1 dan key not pada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat key sama dengan 1 dan key not sama dengan 0. Stabil kedua diperoleh saat key sama dengan 0 dan key not. Berikut adalah perbedaan RS flip-flop dan JK flip-flop. Baik, lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu membuat rangkaian RS flip-flop. Dari sini, saya pertama-tama akan membuka aplikasi multisimnya sendiri. Oke, bisa ditunggu. Pertama-tama, dalam aplikasi multisim ini, saya akan membuat sebuah rangkaian RS flip-flop. Bisa dimulai. Pertama-tama, kita tambahkan sebuah clock, satu buah clock. Oke, simpan di sini. Yang kedua, kita membutuhkan input. Karena ini adalah rangkaian RS flip-flop, maka kita membutuhkan dua buah input. Oke. Di sini saya akan menggunakan IC TTL IC 7400N. Simpan di tengah isinya.
Setelah menambahkan IC, kita akan menambahkan sebuah probe. Kita gunakan probe biru. Untuk probe Q accent, kita gunakan probe biru lagi saja. Oke, kira-kira inilah komponen yang dibutuhkan oleh saya untuk membuat rangkaian RS flip-flop. Bisa dilihat ya, di sini kita ubah namanya. Ini input S. Dan ini input R. Ini clock. Oke, setelah itu mari kita sambungkan rangkaian-rangkaiannya. Sambungkan satu-satu komponennya. Pertama-tama kita sambungkan 1A ke 4A. Baik, jika sudah sambung 1A dan 4A-nya, lanjutkan sambung clock-nya ke 1A dan 4A. Baik, kita ganti dulu namanya menjadi clock. Setelah itu sambungkan 1B ke input S. Baik, jika sudah disambung, sambungkan 4B dan sambungkan input S ke 4B. Baik, kita ubah dulu nama inputnya. Ini input R. Dan ini input S. Baik, setelah itu sambungkan probe key. Hubungkan kedua Y. Beres. Dan probe key accent ke probe key accent sambungkan ke 3Y. Baik, sudah bisa dilihat, ini sudah tersambung semua ya kepada komponennya. Dilanjutkan sambung 1Y ke 2B. Ya, sudah tersambung. Setelah itu sambungkan 4Y ke 3B.
2A ke prob Q aksen lalu 3A ke prob Q. Oke, baik, sudah selesai penyambungannya. Sekarang mari kita uji rangkaian LS flip-flop ini dengan kebenarannya. Bisa dimulai uji cobanya. Jika kita ganti, baik, jika semua komponen sudah tersambung, bisa kita uji coba tabel kebenaran apakah rangkaian ini berfungsi atau tidak. Mulai saja, kita ganti input ES-nya dengan 1, maka yang terjadi adalah prob Q aksen bernilai 1 dan prob Q bernilai 0. Baik, kita ganti jika input R dikasih nilai 1, maka prob Q bernilai 1 dan prob Q aksen bernilai 0. Baik, sekarang mari kita samakan nilai inputnya sama-sama 1, maka yang terjadi adalah seperti ini. Benar ya? Baik, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan rangkaian LS flip-flop. Mohon maaf bila masih ada kesalahan, banyak salah dalam menjelaskan atau membuat rangkaian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.